Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 27 Desember 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, hari yang cerah, udara yang segar. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Markus 11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah ia memperhatikan sekelilingnya. Bagaimana kesan kita jika seorang penguasa yang dihormati turun dari pesawat mewahnya lalu memilih naik kendaraan erot dan tua? Kita mungkin akan menganggap orang tersebut sedikit kurang waras. Namun dalam kisah ini Yesus dengan penuh kesadaran hendak menapastilaskan penggenapan misi penyelamatan Allah melalui sengsara dan kematiannya. Nubuat Alkitab tentang hamba Allah yang menderita akan dinobatkan menjadi raja yang penuh kuasa sesuai dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Simbol keledai muda sebagai gambaran kerendah hatian Yesus sebagai raja damai. Masyarakat Yerusalem menanggapi kedatangannya dengan berbagai cara, sebagaimana menghormatinya sebagai raja yang dijanjikan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai nabi biasa. Sambil berseru-seru, "Hosana!" Mereka juga memaparkan jubah dan ranting-ranting hijau sebagai tanda penghormatan terhadap tindakannya. Namun karena mudah tertipu hasutan hoax, maka orang banyak ini berbalik berteriak, "Salibkan Dia!" Opini masyarakat sejak dulu hingga kini sering menganggap seorang pemimpin yang hebat pasti tampil heroik, bak Superman. Sejatinya, Yesus melebihi semua pahlawan yang bisa dibayangkan oleh manusia.
Namun dia menanggalkan semua itu lalu merendahkan dirinya demi menyelamatkan manusia. Peristiwa Natal yang kita kenang adalah awal dimulainya Paskah. Kemudian Yesus Kristus tidak dapat dilepaskan dari kesederhanaan, bahkan sengsara yang ia tanggung untuk kita. Yesus datang menyelidiki dan memeriksa bait Allah. Maka, apakah hati kita pun sudah siap menerimanya? Izinkan Yesus menyelidiki hati kita agar semarak Natal benar-benar membawa makna dan terus membaharui hidup keberimanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.